Hari ini presidennya tetap Jokowi, perdana menterinya Prabowo. Hari ini, kenapa demikian? Salaman saja nih, contoh. Ini ada SBY, ya. Ini Jokowi. Ke saya berdiri. Contoh, Jokowi. Hampir cium tangan, ya. Sebagaimana Bahlil cium tangan kepada Gibran. Memalukan maksudnya. Sementara kepada SBY biasa saja. Baik, para narasumber, Bang Egy, Bang Liael, Bung Azam, Pak Yamal, Bung Medi. Saya itu sampai hari ini belum yakin presiden itu Prabowo itu presiden. Sampai hari ini saya tidak yakin Prabowo itu presiden. Apa alasannya? Kalau dia presiden nggak mungkin begini. Ini satire ya, majas. Ya. Terus. Artinya begini. Kalau Presiden Prabowo dia berarti dia pegang kepala sumpah dan janji sebagai presiden, ya kan? Menjalankan undang-undang dan peraturan seadil-adilnya sebaik seluruh-seluruhnya, ya kan? Berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya malah melihat bahwa, ya, halo, ya. Saya malah melihat bahwa Pilpres 2024 kemarin hanya memberikan legitimasi bahwa di Indonesia ini sistem pemerintahannya berubah, jadi ada presiden dan perdana menteri. Kenapa demikian? Kalau dulu di zaman Jokowi presiden, Luhut bin Sarpanjaitan itu disebut oleh Elon Musk sebagai perdana menteri, Master Prime Minister, waktu Luhut pergi ke Amerika. Jadi Luhut waktu itu posisi sebagai perdana menteri oleh Elon Musk. Ini ngomong di media luar. Ada di video. Ya. Hari ini presidennya tetap Jokowi, perdana menterinya Prabowo. Hari ini, kenapa demikian? Salaman saja nih, contoh. Ini ada SBY, ya. Ini Jokowi. Ke saya berdiri. Contoh, Jokowi. Hampir cium tangan, ya. Sebagaimana Bahlil cium tangan kepada Gibran. Memalukan maksudnya. Sementara kepada SBY biasa saja. Ini SBY anggapnya. Anggaplah ini SBY. Ini SBY. Artinya memalukan ya? Ini betul-betul mental bukan presiden. Itu bahasa tubuh. Gimik. Body language, bahasa tubuh. Gimik. Jadi saya tidak yakin kalau Presiden Prabowo itu adalah presiden. Kebijakan Jokowi nggak dibatasi. Satu. Yang kedua, hari ini PSN 77 proyek PSN itu dilanjutkan oleh Prabowo. Dari 77 itu, Prabowo punya 28. Sedangkan 49 itu punya Jokowi. Tetap jalan. Itu artinya betul-betul ini mental bukan mental presiden. Mental perdana menteri. Nah, jadi hari ini rakyat Indonesia harus meyakinkan bahwa Prabowo itu presiden, bukan perdana menteri. Nah, kita tunggu sampai tanggal 20. Jadi saya sepakat itu. Kita tunggu sampai Oktober 20 April. Ya kan, kalau tidak ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cukup. Iya. Tanya jawab. Nanti ini dulu bentar. Ini belum. Kira udah wassalam. Belum. Wassalam buat Prabowo. Jadi ini kan sangat memalukan. Kalau kritik SBY itu menurut saya itu karena etika politik, matahari kembar, ya kan, cawe-cawe, itu etika politik, ya kan, moral. Kalau misalnya nih Partai Demokrat melaksanakan, mengeksekusi perintah
atau katakanlah pernyataan SBY itu, maka fraksi Demokrat di DPR itu segera harus melakukan apa? Mempersoalkan cawe-cawenya Jokowi dan diakui oleh Prabowo sebagai apa namanya yang cawe-cawe, akibat cawe-cawe dia terpilih sebagai presiden. Hidup Jokowi. Ini apa? Saya ingat ini yang begini-begini, ini gaya-gaya komunis. gaya-gaya apa namanya indoktrinasi komunis gitu loh. Nah, jadi tapi kan beliau militer, TNI berubah apa itunya? Ya, jadi maksud saya begini kan. Gini, saya masih ingat ketika pertemuan Prabowo setelah ketemu dengan Xi Jinping, dia mengatakan kita akan mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Cina di Indonesia. Iya, ini belum hilang. Omongan Prabowo. Ada datanya, ada ya? Ada. Nah, oleh sebab itu, padahal kita semua tahu bahwa selama 10 tahun, ya kan, selama 10 tahun, siapa yang kaya, siapa yang kuasain uang, siapa yang merajalela negeri ini, kita tahu semuanya kan. Meskipun Jokowi itu awal didukung duitnya oleh Hasim, ya kan, kemudian dibesarkan oleh Prabowo dan Mega, lalu kemudian dihianati dua-duanya. Apa ceritanya? Dia mengkhianati Mega, mengkhianati Prabowo. Kok masih dihormati juga? Nah itulah, ya, makanya saya nggak paham itu. Mengkhianati Megawati. Ya. Ada contohnya gitu. Oh, contoh jelas. Khawatir ya. Buktinya apa dipecatkan? Dipecat dari partai PDIP. Khawatir ya. Nah itulah masalah. Jadi ini menurut saya kebusukan. Ini adalah cara-cara busuk, ya kan, perpolitikan busuk yang ditunjukkan kepada publik Indonesia. Nah, dan menurut kita, ini menurut saya, makanya saya sependapat. Jasa palsu tadi kita sudah setor ke KPK, ya kan, saya sebagai prinsipal, DPD. ya kan, kemarin juga hari Jumat yang lalu, tanggal 28, kami sudah terima oleh Wakil Ketua DPD Tamsil Indrung, dan dia berjanji akan memanggil Jokowi sebagai pribadi dalam persoalan jasa palsu. Kita tunggu aja, ya kan? Pertanyaannya, kalau Tamsil nggak manggil juga bagaimana? Nah, kalau Tamsil nggak manggil juga, kita bikin mosi tidak percaya kepada DPD. Ya, toh. Sepakat ya? Sepakat. Itu satu. Yang kedua, bahwa saya pesimis sampai hari ini OCCRV itu belum merilis atau merevisi apa nama pernyataan bahwa Joko Widodo itu adalah penjahat HAM dan koruptor. Nomor 2 ya? Nomor 2, ini akan menyulitkan bagi pemerintahan Prabowo untuk bisa mendapat bantuan, mendapat simpati dari dunia luar yang ingin demokrasi dan HAM, penanaman asing dan sebagainya. Sulit. Tapi masih dipakai juga di Danantra tadi. Nah itulah masalahnya kan. Jokowi. Makanya dari sini saya berpikir ada hubungan apa ini antara Jokowi sama Prabowo ini? Nggak ketemu ya? Suami istri bukan? Nggak ketemu ya? Nggak nyambung. Sama istrinya mati tipis. Nah makanya itulah barangkali. Jadi ini psikologi ya, psikologi. Makanya bagi saya ini pemerintah nggak akan lama. Nggak akan lama. Karena apa? Kita melihat bahwa keluhan di bawah ini rakyat PHK. Bayangkan saja, untuk bisa menyelamatkan Seritek yang 26 triliun saja nggak ada uang, ya kan? Nggak ada uang. Jadi peluit anjing dari SBY itu tepat ya? Sangat tepat. Sangat tepat. Itu ibaratnya warning juga. Warning. Nah, jadi sekali lagi, ini karena sebentar lagi akan menjelang buka, kita nggak panjang-panjang, ya kan? Menurut saya, segala kebusukan pemerintahan Jokowi yang tidak beretika, berkhianat, ya kan? Berkhianat. Bayangkan saja terhadap Mega dan Prabowo saja dihianati, apalagi rakyat Indonesia, gitu loh. Nah, apalagi terhadap rakyat. Jadi makanya ketika dia buang-buang bantuan kaos ke apa itu ketika presiden, menurut saya itu nggak waras itu. Itu loh, kan dia buang-buang kaos apa semua dari mobil itu kan. Dianggap kita ini kayak kebun binatang. Dia raja. Dia raja, itu loh masalahnya. Zaman Belanda gitu juga. Nah, iya itu. Nah, jadi saya kira itu saja. Jadi segala kebusukan, ya karena kita ingin tahu apakah benar pernyataan saya hari ini bahwa Prabowo itu perdana menteri atau tidak, itu nanti dia buktikan. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.